Dari data yang dirilis Keuskupan Agung Seoul, tercatat ada 1.078 peziarah muda yang ikut serta dalam perjalanan ini. Mereka berasal dari berbagai paroki dan komunitas di bawah Keuskupan Agung tersebut. Sebelum berangkat ke Italia, para peserta Proyek 1004 ini berkumpul di SMA Dongsung untuk mengikuti acara pelepasan yang penuh makna. Acara ini disebut sebagai perpisahan yang hikmat dan penuh sukacita. Bayangkan suasananya. Lebih dari 1.000 anak muda bersama para imam, para suster, dan pemimpin gereja mereka. Ada semangat haru, ada tawa, ada kegembiraan. Di hari itu, halo sahabat Katolik terkini. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa rasanya pergi ziarah ke Roma bersama lebih dari 1.000 teman seiman dari seluruh dunia? Atau pernahkah kalian mendengar tentang proyek bernama 1004 yang justru berarti malaikat? Pada kesempatan ini, kita akan membahas kisah luar biasa dari para kaum muda Katolik Korea Selatan yang akan menapaki jalan ziarah rohani mereka ke Roma. Bukan hanya sekedar perjalanan, tapi ini adalah awal dari sebuah misi besar yang akan mengubah hidup mereka dan mungkin juga hidup kita yang mendengarnya. Dilansir dari media Aletheia, lebih dari 1.000 kaum muda Katolik dari Korea Selatan saat ini sedang bersiap menuju Roma, Italia. Mereka bukan sekedar pelancong atau wisatawan biasa. Mereka adalah para peziarah iman yang akan menghadiri perayaan Jubilee of Youth atau Yubileum Kaum Muda yang akan berlangsung mulai tanggal 28 Juli hingga 3 Agustus. Perjalanan ini bukan hanya soal hadir dalam satu event internasional. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari persiapan besar menuju World Youth Day 2027 yang akan diselenggarakan bukan di Eropa, bukan di Amerika Latin, tetapi di Seoul, Korea Selatan. Ya, Paus Fransiskus sudah resmi mengumumkan pada tahun 2023 lalu bahwa Korea Selatan, negara yang umat Kristianinya adalah minoritas, yang akan menjadi tuan rumah Hari Kaum Muda Sedunia yang akan datang. Nah, rombongan peziarah muda dari Korea ini tergabung dalam sebuah inisiatif unik yang diberi nama Proyek 1004. Sekilas terdengar seperti nama teknis atau kode ya, tapi ternyata dalam bahasa Korea kata chonsa bisa berarti 1004 dan sekaligus malaikat. Jadi bisa dibayangkan, para peserta ini seolah-olah adalah 1.000 malaikat yang sedang diutus. Mereka tidak hanya dipersiapkan secara logistik, tapi juga secara rohani. Karena Proyek 1004 ini memang bukan sekedar proyek keberangkatan, tapi juga formasi iman jangka panjang menyambut dua momentum besar, Yubileum Kaum Muda di Roma tahun ini dan YD di Seoul 2 tahun lagi. Dari data yang dirilis Keuskupan Agung Seoul, tercatat ada 1.078 peziarah muda yang ikut serta dalam perjalanan ini. Mereka berasal dari berbagai paroki dan komunitas di bawah Keuskupan Agung tersebut. Sebelum berangkat ke Italia, para peserta Proyek 1004 ini berkumpul di SMA Dongsung untuk mengikuti acara pelepasan yang penuh makna. Acara ini disebut sebagai perpisahan yang hikmat dan penuh sukacita. Bayangkan suasananya. Lebih dari 1.000 anak muda bersama para imam, para suster, dan pemimpin gereja mereka. Ada semangat haru, ada tawa, ada kegembiraan. Di hari itu, mereka belajar frasa-frasa dasar bahasa Italia supaya bisa berkomunikasi lebih baik selama ziarah nanti. Tapi lebih dari itu, mereka juga dibekali dengan doa, berkat, dan penguatan rohani. Puncaknya adalah misa kudus yang dipimpin Uskup Paul Kyong Sang Lee, Uskup Auxiliar Keuskupan Agung Seoul sekaligus Ketua Panitia Lokal YD Seoul 2027. Dan momen paling menyentuh ketika ke-1.078 peziarah itu berdiri dan mengucapkan janji mereka di hadapan Tuhan dan gereja. Untuk saling mengasihi, memberikan yang terbaik, dan menjadi saksi harapan selama perjalanan ini berlangsung. Bayangkan, satu persatu mereka mengucapkannya. Bukan sekedar kata-kata, tapi komitmen hidup yang akan mereka bawa bahkan ketika mereka kembali ke tanah air nanti. Setibanya di Italia, para peziarah muda ini tidak langsung menuju Roma. Mereka akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan terlebih dahulu mengunjungi berbagai situs Katolik yang bersejarah. Tempat-tempat yang telah menjadi saksi iman ribuan tahun lamanya.
Mereka akan menapaki jalan-jalan yang pernah dilalui para santo dan santa. Mereka akan berdoa di kapel-kapel tua yang penuh keheningan. Mereka akan merenung di basilika yang pernah menjadi tempat pertemuan para paus dan bapa gereja. Baru setelah itu, mereka akan berkumpul kembali di Roma untuk merayakan Jubilee of Youth bersama kaum muda Katolik dari seluruh dunia. Menariknya, Korea Selatan sebenarnya adalah negara dengan mayoritas penduduk non-Kristen. Namun dalam 100 tahun terakhir, pertumbuhan umat Katolik di sana sangat pesat. Saat ini, sekitar 11% penduduk Korea Selatan adalah Katolik. Jumlah yang terbilang kecil, tapi berdaya besar. Komunitas Katolik di sana dikenal sangat aktif, penuh semangat pelayanan, dan punya semangat evangelisasi yang luar biasa. Itulah sebabnya, putusan Paus Fransiskus menunjuk Seoul sebagai tuan rumah YD 2027 punya makna yang sangat dalam. Ini adalah bentuk penghargaan atas iman yang tumbuh dalam keterbatasan. Sebuah harapan agar gereja di Asia juga bersinar terang di tengah dunia. Sahabat Katolik terkini, bukankah luar biasa melihat bagaimana kaum muda bisa menjadi pelopor iman dan harapan di zaman sekarang? Di tengah dunia yang sering kali bingung arah, mereka justru memilih untuk berjalan bukan ke tempat wisata, tapi ke tempat ziarah. Mereka tidak hanya membawa koper, tapi membawa hati yang siap dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Mari kita doakan mereka 1000 lebih malaikat kecil dari Korea ini, agar perjalanan mereka menjadi berkat bagi mereka sendiri, bagi gereja, dan juga bagi dunia. Dan siapa tahu, 2 tahun dari sekarang, kamu adalah salah satu dari ribuan peziarah yang akan hadir di Seoul untuk World Youth Day 2027. Kalau sahabat Katolik terkini merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, share video ini, dan subscribe channel Katolik terkini. Karena bersama kita bisa terus mengikuti kabar-kabar penuh harapan dari seluruh Katolik dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.